Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan aku Vira Yandira dan selamat datang di YouTube channel aku. Jadi video hari ini aku pengen banget nih sharing ke kalian bagaimana cara aku menghadapi masalah kulit yang ada di wajah aku atau jerawat-jerawat yang pernah ada di wajahku selama bertahun-tahun ini. Jadi kalian bisa lihat sendiri nih, kalau wajah aku ini masih belum bersih total, masih ada bekas jerawat, masih ada bopeng, dan masih ada jerawat yang tumbuh. Tapi jerawat yang ada di muka aku ini udah gak separah jerawat yang ada di muka aku dulu, karena dulu itu muka aku itu parah banget ya. Jerawatnya itu udah satu wajah dan bermacam-macam jerawat itu ada di muka aku, mulai dari blackhead, whitehead, terus jerawat batu, beruntusan, terus jerawat yang ada nanahnya kayak gitu, itu semuanya pernah ngumpul jadi satu di wajah aku. Bayangin dong bagaimana bisa muka kalian itu penuh dengan jerawat-jerawat, dengan berbagai macam jerawat dan ada di dalam wajah kalian. Lalu wajah aku itu parahnya kayak gini, terus kayak gini. Jadi aku itu sampai bolak-balik ke dokter, terus aku dikasih salep racikan kayak gitu, terus dikasih obat minum, terus hasilnya itu emang ada ngefek ya untuk beberapa hari, tapi makin lama kalau obat itu habis, jerawatnya mulai timbul lagi dan timbulnya itu lebih banyak lagi gitu. Jadi aku coba untuk stop obat itu. Jadi aku mulai timbul jerawat itu mulai SMP kelas 1. Dan sebelumnya itu aku nggak pernah mempunyai masalah jerawat sama sekali. Aku nggak tahu, mungkin itu karena masa puber aku atau bagaimana. Dan pertama kali aku jerawatan itu jerawatan beruntusan di bagian jidat ya. Dan karena aku waktu itu nggak terlalu mengenal skincare, nggak tahu mengenal facial foam, facial wash atau perawatan-perawatan lainnya, itu aku waktu itu cuman pakai bedak baby itu doang. Nggak tahu kenapa waktu SMP itu aku udah mulai timbul beruntusan, terus wajah aku mulai berminyak. Aku risih dong melihat itu, aku risih dengan wajah aku yang berminyak. Jadi aku coba pakai bedak pixi yang padat seperti ini ya. Dan setiap wajah aku berminyak itu aku timpa pakai itu, karena aku nggak senang, aku nggak suka banget lihat wajah aku berminyak, itu kayak mengkilap gitu loh, kalian ngerti kan? Terus setiap berminyak itu aku timpa pakai bedak itu. Nah tapi nggak tahu kenapa setelah pakai bedak itu muka aku makin parah lagi dong, dan beruntusan yang di bagian jidat itu menjalar ke pipi aku, kecil-kecil banyak, merah dan gatal, perih segala macam, itu udah nggak enak banget dipandang ya. Dan setelah itu aku dibeliin facial foam Pond's yang warna hitam seperti ini ya. Aku nyoba itu dan bukannya tambah membaik, tapi tambah makin parah. Jerawat aku makin parah, jerawat aku mulai membesar, yang tadinya cuma kecil-kecil beruntusan itu makin parah, makin banyak, makin besar, terus ada nanahnya gitu. Itu aku nyesel banget sih pakai itu. Dan setelah itu aku berhenti untuk gak pakai apapun, gak pakai skincare apapun, gak pakai bedak apapun, aku biarin aja muka aku kayak gitu. Dan setelah itu muka aku gitu-gitu aja, dan dia kadang sembuh sendiri, timbul sendiri, sembuh lagi, terus timbul lagi sendiri kayak gitu-gitu. Terus pas udah mulai SMA, aku baru deh SMA itu aku baru mengenal skincare. Waktu SMA itu aku sering banget kalau ada timbul jerawat itu aku pencet-pencetin, aku keluarin komedo-komedonya, karena aku gak seneng kalau aku raba begini terus ada yang kasar gitu, aku pencetin, aku keluarin gitu. Padahal sebenarnya itu fatal banget ya. Jadi buat kalian nih ya yang punya jerawat terus kalian gatal pengen banget ngeluarin, aku saranin jangan deh, karena itu akan menimbulkan bopeng seperti yang ada di wajah aku gini. Aku nyesal banget pencetin jerawat-jerawat aku, karena dia jadinya kulit wajah kita jadi nggak rata lagi, dia jadi kayak berlubang gitu, jadi ya gak enak lah dipandangnya. SMA itu aku cuman pakai BB cream Garnier ya, BB cream Garnier yang seperti ini. Pakai itu selama 2 tahun dan itu lumayan ngefek sih buat aku. Jerawat aku mulai berkurang, bekas jerawat aku juga mulai berkurang ya. Setelah pakai BB cream itu, nggak tahu kenapa aku kayak seneng gitu lihat kulit wajah temen aku. Jadi wajahnya itu
kayak glowing banget, terus kelihatan bersih, kelihatan putih gitu. Jadi aku tanya, dia pakai skincare apa? Terus dia bilang dia pakai skincare Kelly, dia bilang gitu. Jadi aku buat stop pakai BB cream Garnier, terus beralih ke krim Kelly kayak gini. Dan itu kesalahan terbesar dan penyesalan terbesar yang pernah aku alami. Jerawat aku makin parah, jerawat aku mulai timbul, yang tempat biasanya tidak pernah ada jerawat mulai tumbuh jerawat. Dan ini jerawatnya udah bukan jerawat beruntusan, bukan jerawat yang kecil terus ada nanahnya, ini jerawat batu. Seperti itu penyesalan terbesar aku. Jerawat batunya itu sakit banget, bikin sakit kepala, bikin aktivitas kita jadi terganggu, jadi kayak punya beban pikiran tersendiri lah karena ada jerawat itu. Jadi ada timbul jerawat satu misalnya di pipi, terus dia tuh ada timbul lagi di sebelahnya jadi gempet gitu. Itu nyiksa sekali, itu nyiksa banget ya. Jadi aku memutuskan untuk ke dokter. Aku periksa, dia bilang itu alergi ya. Aku udah kasih tahu kalau aku pakai skincare ini gitu. Dia bilang, oh ini mungkin alergi. Jadi aku dikasih obat dalam, terus aku dikasih salep atau kayak salep racikan gitu. Ya mungkin untuk beberapa minggu itu ngaruh di aku. Dia kempes terus mulai berkurang gitu. Tapi kenapa berapa minggu jerawat aku mulai timbul lagi, dan timbulnya itu lebih banyak lagi dong. Nggak tahu seberapa stresnya aku menghadapi jerawat yang ada di wajah aku itu. Wajah aku udah mulai sudah merah banget, terus muka aku penuh dengan jerawat dan berbagai macam jerawat ya, komedo ya, jerawat batu ya, jerawat yang ada nananya ya, beruntusan, pokoknya macam-macam udah ada di wajah aku. Jadi aku udah pusing ya, coba nih pakai bahan alami kayak mun parut, mil, terus pakai tomat, madu, terus air rebus daun sirih gitu. Pokoknya semuanya udah aku coba deh. Orangnya nggak sabaran ya, jadi menurut aku itu tuh gak ngefek sama mukaku, gak ngefek sama sekali gitu ya. Mungkin itu ngefeknya butuh waktu, tapi karena aku orang yang gak sabaran, jadi menurut aku itu tuh gak ngefek. Aku udah putus asa banget sama wajah aku saat itu. Muka aku yang penuh dengan jerawat waktu itu, aku tiap malam nangis, tiap malam kepikiran, kayak bingung aja aku kenapa gitu, kenapa seperti ini gitu. Jadi aku beraktivitas keluar, mau ketemu teman-teman, mau nongkrong di kafe, jadinya itu rasanya insecure. Jadi rasanya tuh kayak nunjukin muka kita itu jadi malu gitu, jadi nggak pede. Jadi buat kalian nih yang punya masalah jerawat yang sama, yang mempunyai masalah kulit yang sama kayak aku, kalian nggak perlu malu deh, kalian perlu insecure ya. Kalian tunjukin aja gitu apa adanya diri kalian gitu. Kalau kalian malu, kalau kalian insecure, ya yang ada itu kan membuat diri kalian jadi tertutup, jadi susah bergaul, nggak mau kumpul bareng teman-teman. Yang ada nanti kalian jadi kepikiran sendiri, yang ada kalian jadi bersedih terus ya. Jadi buat kalian yang mempunyai masalah jerawat yang sama kayak aku, kalian itu nggak sendirian. Banyak di luar sana yang sebenarnya jerawatnya itu yang lebih parah lagi dari yang kita alami saat ini. You are beautiful, you are so pretty. Jadi teruslah semangat, teruslah berusaha, teruslah tetap tersenyum, karena kalian itu sebenarnya cantik. Aku itu sampai dibully, sampai ya kalau ketemu orang itu, ada orang itu pertama kali bukan lihat mata aku, tapi mereka lihat wajah aku yang kayak gitu loh. Kan ngerti gak sih kalau kalian nih yang punya jerawat, terus kalian lagi ngobrol tatapan gitu sama lawan bicara kalian, pasti lawan bicara kalian bukannya lihat mata kalian, tapi ngelihat di sekeliling wajah kalian gitu. Risih gak sih sebenarnya? Pasti risih ya kan? Aku tuh juga pernah dibully, kayak yang misalnya ngepost foto di Instagram terus kayak gak kelihatan jerawat sama sekali, padahal di wajah aku itu banyak jerawat. Karena aku mau foto itu foundationnya aku tebelin ya, supaya jerawatnya itu ketutupan. Jadi kalau sudah difoto terus diedit dikit, jadi wajah aku itu kelihatan mulus, jadinya jadi bahan bulian gitu, kayak bilang wajah itu dirawat say, bukan diedit gitu. Terus kamu pakai apa sih gitu, coba deh pakai ini, nggak pernah cuci muka ya, nggak pernah bersihin muka ya, pasti bla 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 dan segala macam. Buat orang-orang yang seperti itu ya, hey gitu, aku udah sering nih pakai apa yang kalian sarankan, kayak yang alami, skincare ini, skincare itu gitu. Kalian tanpa kasih saran, aku juga tahu gitu, dan aku nyoba gitu. Kalian nggak perlu kasih tahu gitu.
kayak apa ya, kayak ada rasa sakit hati tersendiri gitu kalau orang-orang ngomong kayak gitu. Ya sekarang pun wajah aku belum bersih total, jadi wajah aku itu masih ada bopengnya, masih ada jerawat yang timbul, masih ada bekas-bekas jerawat. Kalau kalian lihat bener-bener kayak gini, sering banget lihat kayak postingan-postingan di Instagram, kalau lihat wajah orang yang mulus-mulus kayak gitu tuh rasanya iri, pengen banget kayak doa dalam hati, ya Allah kapan aku punya kulit semulus itu gitu. Nah, seperti itulah pengalaman aku ya, dibully, saranin ini itu, ketemu teman-teman jadi nggak pede, insecure, terus jadi nggak terlalu terbuka sama orang lain, lebih sering ingin menyendiri di rumah, mau jarang ikut ngumpul sama teman-teman karena malu, terus jarang mau deket sama cowok karena kayak ngerasa pasti kalau dia lihat aku yang sebenarnya pasti dia nggak akan mau gitu. Karena rasa malu aku itu besar banget, kayak punya jerawat di wajah itu aib besar gitu loh. Jadi aku kalau kemana-mana itu selalu bermasker, aku nggak pernah nunjukin full wajah aku. Tanya aku kalau ngampus, kalau kerja gitu, kadang kalau teman-teman suruh aku buka masker aku nggak mau gitu, karena aku malu punya wajah yang berjerawat seperti itu pemikiran aku dulu sih ya. Tapi kalau untuk sekarang aku sering banget searching di Google ya, lihat-lihat di Google kayak wajah-wajah yang berjerawat, terus aku lihat gambar-gambar yang ada di Google, ngelihat gambar yang jerawatnya itu lebih parah dari yang aku alami, kayak aku langsung berpikir, ternyata masih ada yang masalahnya itu lebih besar, masalah kulitnya itu lebih besar dari yang kita alami gitu. Jadi aku kayak mengubah mindset aku, merubah pemikiran aku untuk nggak insecure lagi, untuk nggak malu lagi, untuk nunjukin diri aku yang sebenarnya, supaya orang itu menerima kita ya apa adanya gitu. Urusan orang ngebully, urusan orang ngejekin, ya anggap aja itu sebuah motivasi, itu sebuah semangat buat kita. Ya jadi begitulah sharing aku tentang masalah jerawat yang aku hadapi selama ini hingga saat ini ya. Sekian sharing dari aku. Jika kalian suka video ini, klik tombol like-nya dan jangan lupa untuk subscribe. Sampai jumpa di video aku selanjutnya.